Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Sarang Laba-Laba. Terkait dengan tipu muslihat iblis. Dalam Efesus pasal 6 ayat 11 firman Allah mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kata tipu muslihat dalam teks aslinya adalah metodeia, yang artinya tindakan yang dilakukan dengan cara atau metode. Hal ini menunjukkan bahwa setan tidak bertindak secara sembarangan. Setan memiliki metode atau cara dengan kecerdasannya dalam melakukan suatu tindakan. Kata metodeia ini juga bisa berarti secara atau bersifat licik dengan tipu daya, trickery. Dari kata ini dapat dipahami bahwa iblis atau setan tidak sembarangan bertindak dalam memperdaya manusia agar masuk jeratnya. Setan atau iblis memiliki perhitungan, kecerdasan, dan pertimbangan dengan segala kelicikannya untuk dapat menjerat manusia dan menjatuhkannya. Pengalaman setan atau iblis yang durasi waktunya tidak pernah kita tahu, ya bisa berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun, atau bahkan bertriliun tahun. Iblis memiliki kemampuan untuk bertindak dengan cerdiknya. Itulah sebabnya kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan mampu menghadapi oknum yang sangat berpengalaman ini. Iblis bukan hanya cakap dalam melakukan penipuan, tetapi oknum ini juga sangat berani, sangat nekat. Hal ini ditunjukkan dengan keberaniannya berhasrat memiliki tahta seperti Allah. Iblis memiliki keberanian untuk dapat menyamai Allah. Ini berarti iblis benar-benar nekat, saudaraku. Kalau kita tidak memiliki keberanian dan kenekatan yang tinggi melawan iblis, maka pasti kita dapat dikalahkan. Keberanian dan kenekatan kita dapat ditunjukkan dengan kesediaan untuk meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Nah, saudaraku, kalau kita tidak benar-benar nekat, kita tidak akan bisa mengalahkan iblis. Kita harus berani meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya dan belajar untuk hidup dalam kesucian. Inilah keberanian untuk mencintai Allah lebih dari segala sesuatu, sehingga kita dapat menjadikan Allah satu-satunya yang berharga di dalam hidup ini. Dari hal ini kita belajar untuk mencurigai setiap keadaan di mana kita bisa terperdaya oleh iblis. Artinya setiap keadaan itu bisa dimuati kelicikan atau tipu daya iblis. Kita harus selalu memperhitungkan, saudaraku, adanya kesesatan atau penyimpangan di dalam hidup kita akibat pengaruh dunia sekitar kita yang di dalamnya ada pengaruh kuasa kegelapan. Apa yang selama ini dipandang sebagai kewajaran ternyata bisa merupakan jerat iblis. Seperti menonton film-film tertentu yang dianggap itu sebagai sesuatu yang wajar, atau menyanyikan lagu-lagu sekuler yang kelihatannya tidak melanggar moral. Tetapi sebenarnya di balik film-film dan lagu-lagu tersebut terdapat filosofi yang bisa mengarahkan kita kepada pikiran iblis, saudaraku. Nah, juga suasana pergaulan yang dapat menggiring kita kepada pengaruh kuasa kegelapan, yaitu
sebuah pergaulan yang bisa mengiring kita ada dalam satu keadaan di mana kita ada di bawah pengaruh kuasa kegelapan ini. Ya, kalau orang Kristen tidak sungguh-sungguh memperbaharui pikiran, saudara, dengan kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam doa secara teratur, maka ia tidak akan memiliki kepekaan untuk mendeteksi tipu daya kuasa gelap serta pengaruh di dalamnya, pengaruh kuasa kegelapan di dalamnya. Memang orang-orang yang ada dalam pengaruh kuasa gelap belum tampak kejahatannya secara terang-terangan atau secara nyata. Bahkan tidak jarang yang tidak dibuat nyata. Tapi mereka ada dalam posisi yang sebenarnya menuju kegagalan atau tidak mengalami realisasi keselamatan. Tidak pernah mengalami realisasi keselamatan dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Bagi iblis itu sudah cukup untuk membuat dirinya lebih aman. Sebab bagi iblis yang membahayakan adalah orang Kristen yang menjadi serupa dengan Yesus atau mengenakan standar hidup sebagai anak-anak Allah. Sebab itu berarti menjadi corpus delicti. Itulah sebabnya iblis akan berusaha segiat-giatnya untuk menghalangi orang Kristen mencapai realisasi keselamatan ini. Ya, saudara. Paulus dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15 mengatakan, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Kalimat bagaimana kamu hidup dalam teks aslinya adalah peripathiete, yang memiliki keterangan sebagai verb indicative present active third second person plural. Dari akar kata peripateo yang menunjukkan suatu kebiasaan. Ya. Jadi, engage in a course of behavior, whether morally acceptable or reprehensible. Jadi, yang terkait dengan kebiasaan, ya, keterlibatan suatu rangkaian perilaku apakah dapat diterima secara moral atau tercela, ya, tercela, reprehensible. Kehidupan di bawah pengaruh kuasa gelap mengkondisi seseorang memiliki karakter yang bertolak belakang dengan karakter Kristus. Inilah yang terjadi atau berlangsung dalam kehidupan banyak orang Kristen sampai keadaannya tidak bisa diubah lagi. Mereka memiliki kewajaran hidup seperti manusia lain yang tidak pernah menjadi manusia yang berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Iblis menjerat manusia dari hal-hal yang kelihatannya sepele, sederhana, dan dianggap remeh, seperti sebuah sarang laba-laba. Dimulai dari seperti benang tipis, namun akhirnya membuat mereka yang masuk dalam jeratnya tidak dapat melepaskan diri. Dengan memperhatikan secara seksama kebiasaan hidup yang kita jalani, kita dapat mengenali dengan lebih teliti pengaruh kuasa gelap yang hendak menjerat kita. Oleh sebab itu, saudara, kita harus setiap hari membersihkan diri dari segala sesuatu yang tidak berkenan di mata Allah. Ya, kita harus setiap hari membersihkan diri dari segala sesuatu yang tidak berkenan di matanya. Tentu dimulai dari hal-hal yang kita pandang sepele, sederhana, dan hal-hal yang kita anggap kecil. Saudaraku, ingat iblis menjerat melalui hal-hal kecil itu, ya. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian, ya. Sola Gracia.